Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simponi Rembulan Anjani. Saya Muhammad Taufik Maulana. Saya Agnes Sugandi Putri. Hai. Saya Adi Laksmana. Saya Khairina. Halo. Saya Muhammad Ilham Tirtana. Halo, aku Tara Rahma. Halo, aku Tasya Akne Hingis. Saya Airo Sinandi. Kami dari kelompok 3. Oke, di sini kami akan menjelaskan contoh renovasi pembangunan bundaran besar di Palangkaraya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik Maulana dan Tasya Akne Hingis. Apa itu dinamika pembangunan? Dinamika dapat kita artikan sebagai suatu proses ataupun step by step yang dilakukan, atau dapat juga kita katakan sebagai alur dalam suatu pembangunan itu. Jadi dinamika pembangunan daerah itu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Dedi Tetikson, dinamika pembangunan merupakan salah satu cara mentransformasikan ekonomi, strategi dan budaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai ke arah yang kita inginkan. Dan menurut Surma, pengertian pembangunan ialah suatu kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengelola sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola hidup manusia. Dan dalam Arsyad 1999 dari Santoso 2013, pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah serta masyarakat mengelola sumber daya manusia serta pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta perkembangan dalam ekonomi dalam wilayah. Selanjutnya di sini bersama saya Tara Rahma dan rekan saya Agnes Sugandi Putri. Di sini kami akan membawakan tentang sejarah pembangunan bundaran besar di Kota Palangkaraya. Palangkaraya adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, dijuluki dengan sebutan Kota Cantik. Di Palangkaraya sendiri terdapat banyak monumen bersejarah ya, terutama seperti bundaran besar yang mengandung akan syarat filosofi dibuat di awal-awal pendirian Kota Palangkaraya. Sedangkan lokasi bundaran besar berada tepat di jantung Kota Cantik, tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur Kalteng, di samping gedung DPRD yang kini berubah fungsi menjadi gedung KONI, dan persis di hadapan gedung Batanggaring Business Center dan Palangkaraya Mall. Tidak banyak yang menyadari bahwa keberadaan bangunan lain di sekitar kawasan bundaran besar Palangkaraya tersebut memiliki makna tersendiri. Rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah merupakan simbolisasi pemerintah, gedung DPRD sebagai simbolisasi suara rakyat, gedung Batanggaring Business Center adalah simbolisasi roda ekonomi, dan Palangka Mall wujud simbolisasi hiburan rakyat. Bundaran besar yang dibangun pada tahun 1957 sampai 1959 memiliki desain unik dan kaya makna. Di kawasan sekitar bundaran besar Kota Palangkaraya terdapat monumen dengan komposisi patung tentara, perempuan dan lelaki sipil, naga dan burung enggang. Dalam buku karya Wijanarka berjudul Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, terbitan tahun 2006, disebutkan terdapat 8 jalan menyilang menuju monumen bundaran besar tersebut dengan jari-jari bundaran berukuran 2 x 45 meter, sedangkan jari-jari lingkaran monumen berukuran 17 meter. Konsep tersebut jelas menggambarkan bundaran besar merupakan simbolisasi tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari rekan saya. Konsep tersebut jelas menggambarkan bundaran besar merupakan simbolisasi tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. 8 jalan silang tersebut juga memiliki 2 makna, yaitu menyimbolkan posisi Kota Palangkaraya pada persimpangan 8 rumpun kepulauan, yakni Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya, dan juga disimbolisasi 8 sungai besar di Kalimantan Tengah, yaitu Barito, Kapuas, Katingan, Mentaya, Seruyan, Kahayan, Arut, dan Lamandau. Oke, jadi sekian sejarah dari bundaran besar tersebut, ternyata sangat menarik ya, dan panjang untuk diulas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Khairina dan teman saya Muhammad Ilham Tirtana akan menjelaskan tujuan pembangunan ulang Bundaran Besar Palangkaraya.
Tujuan pembangunan ulang Bundaran Besar Palangkaraya adalah untuk menata dan mengembangkan kawasan publik, serta untuk memenuhi kebutuhan akan bangunan modern dengan fasilitas pendukung pembangunan bersejarah yang memadai, sehingga kebutuhan akan ruang publik dan fasilitas umum dapat tertata dan terwujud dengan baik. Selanjutnya, pembangunan bundaran besar nantinya akan berupa ikonik modern dengan tambahan antara lain bangunan Menara Talawang, bangunan museum dan diorama. Agar setiap masyarakat atau wisatawan luar yang datang ke Kota Palangkaraya maupun Kalimantan Tengah, baik domestik ataupun mancanegara, benar-benar terkesan dengan kunjungan yang mereka lakukan di Palangkaraya. Melalui optimalisasi pembangunan pada berbagai sektor, utamanya berkaitan budaya dan pariwisata, diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi bagi Kalimantan Tengah. Sehingga tak hanya mengandalkan sumber daya alam, namun juga pengembangan ekonomi kreatif dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Halo, saya Airo Sinandi. Dan saya Adi Laksmana. Di sini kami akan menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dari dinamika pembangunan daerah. Pertama, faktor pendukung yaitu sumber daya alam yang melimpah dan sumber tenaga yang besar. Bila hal ini dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan, terutama kualitas fisik, mental, dan intelektual, maka tenaga kerja yang besar dan konsumen bagi pasar industri nasional dapat meningkat. Hal ini dapat menjadi modal bagi suatu daerah untuk menghadapi persoalan global. Next. Di sini ada 5 faktor penghambat dinamika pembangunan daerah. Yang pertama, gejolak sara. Adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak sara yang dapat memecah persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Yang kedua, produktivitas penduduk rendah. Tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah serta pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi dapat menimbulkan sumber daya manusia Indonesia yang cenderung menjadi beban serta melambatnya laju pertumbuhan di Indonesia. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Adanya kesenjangan di bidang pendapatan, pelayanan kesehatan, serta kesenjangan di bidang pembangunan antar daerah yang menimbulkan kecemburuan sosial. Yang keempat, persaingan dan proteksi negara lain. Adanya persaingan dan proteksi dari negara lain, khususnya di bidang perdagangan dan dalam komoditas ekspor, serta kurangnya modal dan teknologi yang memadai, dapat membuat lambatnya laju pertumbuhan ekspor yang ada di Indonesia. Yang kelima, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang pada umumnya di Indonesia yang masih rendah, serta masih ditemuinya masyarakat yang masih belum bisa membaca dan menulis. Sekian pemaparan tentang dinamika pembangunan daerah dari kelompok kami. Semoga pemaparan dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.